Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Komalasari dari EL041TP akan mempresentasikan sedikit kilasan dari sesi 1 dan sesi 2 pada kelas mata kuliah Sales Management. Profesi seorang sales seringkali diremehkan dan dianggap tidak menguntungkan bagi jenjang karir seseorang. Padahal, setiap profit yang mereka dapatkan dari penjualan yang mereka bisa lakukan itu sangatlah lebih besar dibandingkan dengan upah bulanan mereka. Sebelum mempelajari lebih jauh terkait sales management, ada 3 hal pondasi utama dalam sales yang harus kita pelajari dan kita pahami. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut. Marketing merupakan sebuah strategi untuk create demand, sedangkan sales merupakan peran yang mengencourage people untuk melakukan pembelian. Dan branding merupakan image yang diberikan dari sebuah brand sebagai pembeda dari kompetitor. Tidak hanya itu, kita juga perlu memahami karakteristik dari modern selling. Nah, penasaran gak sih apa aja yang jadi karakteristiknya? Yang pertama, ada customer retention and deletion. Yang kedua, ada database oriented. Yang ketiga, ada customer relationship management. Yang keempat, ada marketing product. Dan yang terakhir, ada problem solving. Yang pertama adalah customer retention, di mana ini merupakan upaya mempertahankan pelanggan agar tetap loyal. Bisnis tidak hanya mengejar pembeli baru, tetapi juga memastikan pelanggan lama terus kembali. Kedua, database oriented. Perusahaan kini mengandalkan data pelanggan untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka, sehingga pendekatan yang dilakukan menjadi lebih personal dan tepat sasaran. Yang ketiga adalah Customer Relationship Management atau CRM, di mana ini merupakan strategi untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Interaksi tidak hanya berhenti setelah transaksi, tetapi terus berlanjut untuk menciptakan kepercayaan dan juga loyalitas dari pelanggan. Selanjutnya, ada marketing produk yang berfokus pada nilai ataupun manfaat. Produk tidak hanya dijual sebagai barang, tetapi sebagai solusi yang memberikan pengalaman dan juga value bagi penggunanya. Yang terakhir, ada problem solving. Seorang sales modern dituntut untuk mampu memahami masalah pelanggan dan memberikan solusi yang relevan, bukan sekedar hanya menawarkan produk. Adapun tipe-tipe penjualan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada order takers. Ini adalah kondisi di mana konsumen sudah merasa yakin untuk membeli suatu barang ataupun produk. Misalnya, ketika kita memiliki online shop, mereka sudah yakin membeli produk yang dari kita miliki di online shop tersebut dan mereka sudah melakukan pembayaran serta pemesanan dari produk yang kita jual. Yang kedua, ada order creators. Ini merupakan kondisi di mana permintaan dibuat secara tidak langsung. Contohnya, ketika kita mempunyai produk obat yang bisa kita jual untuk beberapa penyakit tertentu dan kita melakukan penawaran ke beberapa rumah sakit sehingga kita bisa menciptakan kerjasama dengan rumah sakit tersebut untuk bisa mendistribusikan obatnya. Dan yang terakhir, ada order getters. Ini merupakan strategi yang membuat pelanggan yakin untuk membeli di kita dibandingkan di kompetitor lain. Nah, ada beberapa hal yang membuat hal itu bisa terwujud, di antaranya adalah pelayanan yang cepat, promo harga, promo bundling buy one get one, ataupun memberikan pelayanan-pelayanan tertentu agar pelanggan bisa memilih kita dibandingkan kompetitor. Adapun beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang sales manager agar dapat menciptakan penjualan yang signifikan dan juga efektif. Berikut adalah penjelasannya. Seorang sales manager harus mampu menyusun rencana penjualan, termasuk melakukan sales forecasting dan juga budgeting. Hal ini penting untuk memperkirakan potensi penjualan serta keuntungan yang dapat dicapai di masa depan. Selain itu, sales manager juga perlu mengatur tim dengan baik serta memahami perkembangan dalam manajemen sumber daya manusia. Ini mencakup kegiatan seperti training, coaching, dan juga memotivasi tim agar dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya adalah controlling atau pengendalian. Dalam hal ini, sales manager harus mampu mengarahkan, memonitor, dan menganalisis aktivitas tim penjualan. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang seharusnya.
Untuk dapat merealisasikan hal tersebut, sebagai seorang sales manager, kita harus memiliki beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama, communication skills. Yang kedua, people management skills. Yang ketiga, knowledge possession and selling skills. Yang keempat, leadership and empowerment skills. Dan yang terakhir ada adaptability and time management skills. Pada dasarnya, marketing merupakan seni dan ilmu untuk mendapatkan, mempertahankan, dan mengembangkan market yang biasa kita sebut dengan konsep. Dalam marketing konsep, kita mulai memahami market atau pasar, yaitu kelompok pelanggan dengan kebutuhan tertentu. Dari situ dilakukan segmentasi pasar, yaitu proses pengelompokan konsumen berdasarkan karakteristik. Selanjutnya, strategi dijalankan melalui marketing mix yang dikenal dengan 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Keempat elemen ini digunakan untuk menyampaikan nilai kepada pelanggan secara optimal. Lalu, apa kaitannya antara sales dan marketing? Karena keduanya ini berkesinambungan untuk yang pertama, build market, yang kedua, hold market, yang ketiga, harvest, yang keempat, divest, dan yang terakhir ada segmenting dan juga targeting. Sales buy-in merupakan kondisi ketika seseorang tidak hanya memahami sebuah produk, tapi juga benar-benar percaya dan mau ikut untuk menjualnya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah rational and objective, sensitivity and responsiveness to reality, strategic creation involvement, dan positioning for success. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.